Apa ini? Capres gue berani didesak, gak cuman bagiin susu Oke. Mundur capres gue dengerin keluhan masyarakat, Iya. bukan malah mengeluh ke masyarakat. Oke. Mundur capres gue dikasih videotron, bukan acting nangis biar ditonton. Acting nangis. Oke. Mundur capresku punya gagasan, Iya. haus kekuasaan. Oke. Capres gue bagi gagasan, bukan menjual kegemoyan. Oke, boleh. Boleh ya. Apalagi nih? Nangis maunya Anies persi. Oh. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Begini kan sana ya? Begini debat. Ya. Dengerin. Iya, iya. Dengerin. Yang namanya debat Iya, itu iya. memang harus saling serang, Iya. saling jantung, itu namanya Iya, debat. namanya debat begitu. Yang namanya debat itu begitu, guys, ya. Yang namanya debat itu begitu ya. Jadi kasih nangis orang apa itu tanpa memandang etika. Pokoknya debat itu begitu. Saya nangis ya kenapa? Ya. Kenapa nangis? Nangis sama Pak Anies gak jadi presiden. Nggak jadi presiden, bener kan? Kita bersama-sama kita doakan semoga Pak Anies jadi Ya. presiden. Ya. Gitu. Begitu. Nangis Begitu. itu mah rugi kita, tapi nangis untuk Pak Anies Baswedan. Nah itu dia. Jadi mama itu begitu ya. Kalau nangis untuk beliau itu enggak masalah gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesan tuh sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi kemarin itu tuh ya nangis kayak dibahas ya karena Prabowo memang ya digituin terus semua dunia maya itu heboh ya, kok begitu ya caranya Pak Anies gitu ngemojoin Pak Prabowo. Jadi ya dengan tindakan itu banyak itu yang simpatik akhirnya termasuk saya juga guys ya. Jadi kalaupun begitu modenya debat yang di Indonesia ini yang diutamakan itu adalah etika juga tuh ya. Jadi bagaimana? Jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru menemukan video ini ya, channel ini jangan lupa juga dibantu yuk, di subscribe, dibantu like-nya ya, dan dibantu komen. Siapa tahu nih channel ini kan bisa berkembang, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah itu ya, video awal sudah. Yuk kita lihat reaksi-reaksi netizen tuh nanggapi yang ini ya. Ini semakin seru nih anak abah ini ya. Kita simak bersama-sama. Ini dia. Apa ini? Capres Oh, yang gue tadi berani ya. didesak, gak cuman bagiin susu Oke. konten. Mundur capres gue dengerin keluhan masyarakat, Ya. bukan malah mengeluh ke Pakat. masyarakat. Iya, oke baiklah. Capres gue dikasih videotron, bukan acting nangis biar ditonton. Ya, tuh. Mundur capresku punya gagasan, Ya. bukan haus Kekuasaan, kekuasaan. bukan haus kekuasaan. Capres gue bagi gagasan, Ya. bukan menjual kegemoyan. Oke. Gitu ya. Mundur capres gue lulusan Fort Bragg Amerika Serikat, bukan menteri yang dipecat. Oh gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi banyak hal tuh capres gini. Ada, ndak usah begitulah ya. Banyak hal sih. Prabowo itu berprestasi guys, bukan hanya menjual gagasan, bukan hanya, tapi yang masuk ini adalah yang ambisi gitu ya. Yang sekarang yang ambisi siapa nih jadi presiden nih? Demo berhari-hari itu ya. Itu untuk apa itu? Bukankah itu tidak menjadi ambisi itu ya? Ambisi untuk jadi presiden ya, itu apa namanya tuh? Nggak ambisi jadi presiden tuh. Kalau memang kita sudah legowo, siap kalah, siap menang, pasti sudah selesai tuh ya. Tinggal kita menerima keputusan. Karena di MK juga kemarin itu sudah berjuang. Nggak bisa juga tuh ya, karena memang suaranya sedikit sekali tuh ya, jauh dari kata layak lah gitu ya. Makanya nilai orang itu nggak bisa begitu ya. Nah, jadi gimana video selanjutnya nih? Apa lagi nih? Nah ini ya akhirnya nih, akhirnya tuh kan nangis juga tuh ya. Untung anda cantik gitu, cakep ya. Tuh nangis kan, udah tahu rasanya kan, gimana kan? Udah tahu rasanya kan? Nggak perlu nangis loh, biasa loh. Nah. Tuh. Iya bulan.
Gimana? Ada translate bahasa Inggrisnya juga tuh ya, saking cerdasnya tuh anak abah ya. Tadi ngehina-hina tuh yang nangis tuh ya. Sekarang gimana rasanya presidennya? Udah ndak menang, udah dikeroyok sama di ngomongan gini-gini tuh. Ya, gimana? Gimana? Bukankah itu gimana rasanya? Nangis juga ya rasanya. Ini lagi nih nangis. Bangga banget sama teman-teman Iya. yang hari ini datang karena kita Iya. tuh kayak 01 mana nih Aduh, main iya. karena kita nggak ada banyak. Iya, Najwa kasihan. Tapi alhamdulillah hari ini Allah kasih Iya. hadiah itu. Iya. Banyak teman-teman influencer yang mau Iya. tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Iya. Allah yang balas dengan kebaikan. Iya. Dan keberkahan yang Iya. yang tak ada nilai. Iya. Sebuah hadiah yang benar-benar dari Tuhan. Iya, iya. Nangis tuh kan. Katanya ndak ada budget tuh untuk bayar influencer, ndak ada budget tuh ya. Iya, ndak ada budget tuh katanya tuh. Nggak ada budget tuh. Tapi kemarin itu yang kampanye pakai private jet itu siapa? Tadi video awalnya mobilnya bagus sekali, itu dari mana? Aduh, terus yang kemarin yang JDJs itu dari siapa tuh? Terus apa namanya yang berhari-hari itu demonya dari mana? Terus ada lagi tuh yang video sebelumnya itu katanya dana 1 miliar untuk kampanye, tapi kenyataannya masa sewa private jet yang 1 hari 24 jam private jet itu kan 500 juta. Masa dananya presiden sampai 1 miliar? Aduh. Jadi berlagak-lagak gitu ya, yang pada kenyataannya wow gitu ya. Apa lagi nih? Oh, kita lihat ada netizen yang nanggap itu ya, yang tadi tuh. Kita lihat ini dah. Wait. Kemarin ada yang ngomong pendukung 01 kalau nangis itu ngapain? Kan itu debat. Iya, Bang, gitu, Bang. Kan Iya, kalau iya. debat kan saling serang. Iya, Bang. Lah ini kenapa nangis? Iya. Waduh, Kak, jangan nangis, Kak. Iya. Kakak bilang influencer. Iya. 01 mana? Iya. Ini ada kita influencer yang tanpa dibayar. Iya. Lah, influencer 03, 02 katanya dibayar. Iya. Atau gimana maksudnya, Kak? Iya, nggak tahu juga, Bang. Dia bilang 01 nggak ada budgetnya, jadi nggak ada bayar influencer. Iya. Lah kalau ngedukung aja. Iya. Jangan bawa Budget, budget, iya. bawa kalau 02, 03 itu Iya, dibayar. betul. Kok nangis? Kok nangis? Kemarin ngomongnya 02, pendukungnya kok nangis, kenapa? Bla bla bla. Sekarang dia sendiri yang nangis. Di sini malah di video dia bilang nggak ada undangan, mereka datang sendiri. Iya. Nah, masa acara kayak gitu tiba-tiba datang, pasti Iya. undang lah. Pasti. Undang, kita datang makan-makan, ngobrol dengan salah satu paslon. Masa tiba-tiba datang? Ya kalau mau dukung bapak ya dukung aja, tapi jangan bilang pendukung sebelah dibayar, terus pendukung sebelah influencernya banyak. Ya banyak karena mereka dukung dari hati Iya. tanpa embel-embel dibayar Betul. dan lain-lain. Ya kalau kakak dukung 01 ya dukung aja, tapi jangan tantrum dong. Iya. Jangan nangis. Itu. Ada netizen bilang kemarin nyinyir bikin video Nah, tuh. mundur wir, sekarang mewek. Ya ampun, bangga banget sama bapak. Iya, tuh. Ya. Nah, tuh kan. 02 mah nggak perlu bayar influencer, Tuh. semua masyarakat atau bikin konten buat dukung Pak Tuh. Prabowo. Nah, jangan sampai Ya. Tuh. ngomong kalau pendukung 02, 03 tuh dibayar. Dibayar, Kayak betul. gitu loh. Janganlah. Jadi guys, ini pendukung 01 lagi acting nangis-nangis. Ya, kayaknya sih mereka begitu, nggak Bang. acting, mereka dari hati ngedukung 01. Iya. Tapi kenapa dia bilang dukung 01 nggak ada budget? Jadi Iya. maksud dia 02, 03 itu dibayar influencernya. Iya. Terus di sini juga mereka ngomong kalau 01 itu nggak ada budget. Ya. Terus kami datang Sendiri. sendiri. Nggak mungkin datang sendiri, pasti ada flyer ngomong di grup. Ya. Datang ya ke rumah Abah hari ini Ya. jam ini makan siang ngobrol. Ya. Kayak gitulah pasti. Pasti Nggak mungkin itu. tiba-tiba datang Pasti, kan ya. Bang. Pasti. Ada jamnya, ada tanggalnya. Iya. Kan ada video mereka ketawa nyenggol 02. Nah, pas tuh. mobil. Udah, Ada Mbak, videonya jangan tadi di awal, Bang. nangis. Cup. Nah, Ya. ini 02. Nah, Tuh. kemarin ngomongin nangis, sekarang 01 nangis. Tuh. Pas mereka ngobrol langsung ke rumah. Itu. Langsung 01. Iya. Jadi menurut kalian gimana? Ada pendukung 01 nangis sekarang dukung Iya. mereka dari hati. Tuh. Komen, mari kita diskusi. Itu kan video awal tadi itu senang-senang, wah mau nangis, itu kan debat, nangis. Sekarang nggak usah deh nangis ya, harus semangat. Tanah Abah itu harus kuat, Tanah Abah itu harus selalu itu memberikan
kesejukan gitu ya, nggak usah nangis lah, malu-maluin aja ya. Jadi itulah makanya jangan terlalu parah nyenggol orang tuh ya, terus kasih nilai orang tuh ya seenaknya tuh ya. Jadi lihatlah apa yang orang lain, kebaikan orang lain yang selama ini rekam jejaknya orang lain tuh kepada kita itu kayak gimana tuh ya, harus direkam itu kebaikannya orang itu, sehingga kita waktu berbicara kalaupun ada debat itu kita nonjolkan etika gitu, bahwa orang ini pernah ngebantu saya dulu ya. Nggak usah di sekian banyak materi debat itu yang kita saksikan kemarin itu, memang ya itu yang paling tidak etik dan layak itu ketika kau memberikan nilai orang itu segitu. 3 hal yang mustahil. 1. Ya, apa itu? Anies adalah Imam Mahdi. Ya, itu mustahil. Bang. 2. Ya, Malaikat Jibril mendukung Anies. style. Itu mustahil. Style juga, Bang. Yang ketiga, suara Pak Prabowo dan Mas Gibran kosong di semua daerah. Ya. Itu mustahil. Ya, ini statement-statement liar yang sangat yang tidak masuk akal dari orang yang tidak pernah sekolah dan berpikir, dari orang yang tidak waras. Ya, ketika menyebutkan bahwa sosok ini adalah Imam Mahdi tuh, masih Imam Mahdi kelas sama Prabowo. Itu juga ini malaikat, karena kita tahu hanya Nabi Muhammad SAW saja yang pernah berkomunikasi dengan Jibril. Dan yang terakhir lagi tidak ada pemilihnya. Emang Bapak Prabowo sendiri itu memilih kalian gitu? Ya, kalau kita sebut kosong, emang Pak Anies Pak Gibran mencoblos Pak Anies gitu? Atau Pak Jokowi memilih 03 gitu? Aduh, come on ya. Jadi waras dan berpikir gitu loh ya. Aduh, gimana ini apa ini? Kita lanjut video berikutnya apa ini? Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Mulutmu serigala. Itu hak saya untuk bakar KPU. Aduh. Bakar. Itu hak rakyat. Janganlah. Tuh kan. Sangar dong. Sangar. Jangan begitu. Kok semua hak sampai membakar fasilitas? Itu fasilitas umum, guys. Yang punya hak bukan kamu saja. Yang namanya fasilitas umum saja. Itu tidak dimiliki oleh satu orang atau satu golongan. Itu milik semua. Itu namanya fasilitas umum. Jadi kalau Anda dan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali ingin membakar, bisa diterima. Tapi kan kau saja yang membakar. Yang lain tidak terima loh. Ya, jadi janganlah begitu. Ini negara hukum. Ya, negara Indonesia itu. Ya, ini ada negara yang menggunakan hukum dan etika. Jadi jaga omongan, jaga tingkah laku. Jangan seenakmu di sinilah, ya. Jangan seenakmu di sini. Itu apalagi nih? Sudah menetapkan siapa yang penting kami sudah berjuang di jalan Allah dari dulu. Cuman saha tuh nu menang teh ditentukan teh saha Anies. Alicia teh cek aing ge hudang Bang. teh. Agak aneh nih. Kan geus jelas dinya teh geus nentukan mah kuasa teh geus meunang 02 meureun nya teh Prabowo siapa masih we cerita wae kan geus jelas dinya teh arek naon deui geus tarimakeun wae ari geus eleh mah da arek jadi presiden sasaha oge mah tetep we bagi saya mah begini bagi orang lain gitu kamu apa yang mau dikejar kalau Pak Anies jadi presiden mau ditaikin jadi apa DPR biar duduk di kursi percuma Bu duit aja panas mendingan kayak kita aja muli yang penting anak keluarga dikasih makan yang halal. Betul Bang, walaupun pekerjaannya panas tapi uangnya dingin tuh ya, daripada itu suasananya begitu tapi semuanya panas Bang, bener ya. Jadi udahlah, kalau memang kembali lagi sebenarnya ini adalah garis nasib yang sudah Allah limpahkan ya. Yang diridhoi sekarang di Indonesia ini menjabat sebagai presiden untuk dari hasil suara itu adalah Prabowo. Jadi kedepannya kita tidak tahu ya. Jadi kita tahu nih kedepannya kayak gimana. Segala sesuatu itu sudah memang ada takdirnya dari Allah itu begitu ya. Tapi kalau memang Anda percaya bahwa berikutnya adalah tidak masalah juga. Tapi coba jangan menyenggol orang, berkata baiklah ya, jaga etika gitu loh ya. Gitu caranya kalau orang berpendidikan, paham agama itu begitu. Kenapa lagi nih? Drama demo gedung KPU sudah. Drama demo depan sudah gedung juga, Bang. DPR sudah. Drama depan sudah gedung juga. MK sudah.
Dan sekarang para pihak yang kalah Apa itu? mengeluarkan jurus jitu para pembesar-pembesar Ya. imam jumbo. Wow, mengirim amikus kurai para tokoh dibilangnya. Kita dengarkan siapa saja di balik tokoh-tokoh Bisa tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hingga Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, jangan Yusuf memanfaatkan Martak dan juga habaib, Munarman ya juga Allah. mengajukan surat amikus kurai. Janganlah, kasihan tuh para habaib, para ulama itu kau manfaatkan. Janganlah. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amikus kurie dalam sengketa pilpres. Besok amikus kurai nggak dikabulkan, mau buat drama Ya. apa lagi nih dari pihak yang kalah? Pengayal sekali ya. Duh, mengakui kekalahan Ngeyel. saja loh. Susahnya minta Ya. ampun, kayak mau disunat lagi itu pihak Ya. yang kalah loh. Padahal mengakui kekalahan itu lebih Betul. gentle dan Lebih ksatria juga. dipandang bermartabat dari rakyat Betul. daripada menggugat yang kalah tanpa Ya. syarat koyok ngono kuwi engko malah ujung-ujunge yo dadi bulian lan Ya, guyon betul. nasib rakyat. Betul, Bang. Ngajokno amikus Betul. kowe mengandalkan imam besar imam Betul. jumbo keluar dari permukaan jabang bayi ala dalah. Betul Bang, betul. Mampus lu sekarang kapok mutiar. Kamu masuk Tuh. penjara kan gara-gara edit suara Tuh kan? MK. Ini adalah anak buahnya itu. Anies Baswedan, Imam Tuh. Mahdi yang sering dipanggil Abah-Abah. Tuh kan? Ini anak buahnya ngedit suara MK ya. Lihat aja akhirnya Anda masuk penjara 12 tahun. Mampus karena hanya demi Abah Anies, bukannya masuk surga. Masuk penjara. Masuk penjara. Pok lo. Kapok menikmati di Ada tanggung jawabnya nggak? Ada kayaknya yang kau bela itu. Makanya harus pakai otak Iya. yang waras, jangan pakai otak gila. Celaka Betul. sendiri, kapok sendiri. Apa kira-kira Abah Anies mau bantu Enggak lah. kamu? Mau tolong kamu di penjara? Malah sebaliknya, kamu bikin Iya. malu Anies Baswedan. Tuh. Paham kan? Nah, istri siapa kasih makan sekarang? Apa lagi nih? Rupanya kata-kata Pak Prabowo mulai bertuah dan mulai memakan korban. Baru saja Pak Prabowo bilang bahwa dia akan melarang peredaran iPhone di Indonesia dan akan menggunakan produk lokal. Langsung dong bosnya Apple datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan saat itu juga bosnya Apple langsung bilang mau invest di Indonesia sebanyak 1,6 triliun. Wow, amazing. But wait. 1,6 triliun untuk sekelas Apple, wah masih kalah jauh dong dengan kerugian korupsi timah yang memakan 271 triliun. Oke Bapak. Apalagi kalau dibandingkan dengan peredaran Oke, bansos Bapak. Oh, bansos sebelum pemilu lagi. yang banyak memakan 497 Oke triliun. Bapak, oke. Nggak nutup kali. Aneh juga sih sama Apple ya. Padahal penduduk Indonesia itu banyak, lebih banyak of course dari Vietnam. Tetapi kenapa bosnya Apple lebih suka menanamkan investasinya di Vietnam? Bayangkan, di Vietnam Apple berinvestasi sebanyak 256 triliun. Sedangkan Indonesia cuman ujungnya saja pun enggak 1,6 triliun. Ada apa nih Apple? Tapi kalau Anda waras Bapak ya, mudah-mudahan Anda tonton video ini. Kalau Anda waras Bapak, statusnya sekarang Prabowo sebagai Menhan, ya, belum jadi presiden, sudah berani nyentil tuh. Ya, sudah berani nyentil. Tunggu waktu dilantik Bapak ya. Tapi paling tidak ada sesuatu. Ini kan baru permulaan. Janganlah menilai orang langsung begitu, ya. Anda ini kok aduh. Jaga kepala lah dulu ya, begitu Bapak ya. Ini baru permulaan, ya, baru permulaan. Bapak Prabowo seperti itu, baru menyentil tuh. Nggak usah sangkut pautkan dengan bansos lagi, dengan korupsi tim. Itu lain hal, Bapak. Ini kan orang investasi, ya. Yang nilainya ini baru disentil sedikit saja ini.
Anda belum tahu politiknya Prabowo itu kayak gimana, ya. Anda belum tahu, jadi tunggu dilantik dulu. Aduh, gimana sih cara ngejelasinnya? Tunggu dilantik dulu, gitu kan? Tunggu beliau jadi presiden dulu, baru kita lihat tuh pergerakannya ya. Jangan mudah menilai orang dari apa yang paling tidak kan dia sudah tuh, ya jentil aja begitu. Kemarin di sesi debat, Mas Anies Baswedan menyebut nama almarhum Harun Al-Rashid yang dia sebut dengan sangat jelas sebagai pendukung Pak Prabowo yang meninggal di kerusuhan pada pemilu di tahun 2019 di debat resmi yang ditonton oleh jutaan orang. Keesokan harinya, seakan gak puas, Mas Anies kembali menjelaskan hal ini di wawancaranya di Riau. Dia mengatakan bahwa almarhum adalah seorang anak berusia 18 tahun pendukung Pak Prabowo Subianto yang meninggal saat protes hasil pemilu di tahun 2019. Jujur, saya kecewa. Mengapa Pak Anies sampai menggunakan kebohongan sekejam ini? Kebohongan pertama adalah almarhum Harun Al-Rashid tidak berusia 18 tahun, tapi berusia 15 tahun saat kejadian itu terjadi, dan ia masih duduk di bangku SMP. Dan kedua, almarhum berada di lokasi bukan karena ingin hadir protes hasil pemilu seperti yang dijelaskan oleh Pak Anies. Almarhum ada di sana hendak melihat unjuk rasa, dan dia bukanlah bagian dari rombongan yang datang untuk protes. Mengapa Mas Anies bisa menggunakan kebohongan dengan cara seburuk ini? Menggunakan nama seseorang anak yang sudah tidak ada untuk menyerang orang yang selama ini menaruh badannya untuk Mas Anies. Orang yang mengulurkan tangannya untuk Mas Anies. Orang yang Mas Anies bilang merupakan seseorang yang paling berjasa untuk Mas Anies. 5 tahun lalu Mas Anies bilang Pak Prabowo adalah orang yang paling sering dikhianati, dan dia tidak ingin menambah daftar orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Tapi hari ini Pak Anies menggunakan nama seseorang yang sudah tidak ada, membungkus nama itu dengan kebohongan, lalu mempermalukan Pak Prabowo di depan jutaan orang. Apakah Pak Prabowo dendam? Tidak. Sadar kan sekarang tuh? Begitu ya, Pak Prabowo tidak pernah tuh ya menyentil-nyentil seorang Anies Baswedan ya. Tapi sebenarnya dendam apa yang membuat sebegitu dendamnya tuh Pak Anies sama Prabowo ya selama ini? Gak habis pikir. Tapi di akhir video teman-teman selalu saya berpesan ya, jaga kesatuan, jaga persatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai Indonesia yang begitu indah ini rusak dengan tingkah laku konyol kita ya. Jadi sekian video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.